وعلي مشايخنا جميعا وعلمنا هذا العلم أولا وآخرا غفر الله له ولوالديه وللمشركين وشيخنا ونفعنا بالدارين آمين. يهدني يا رسول الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahma nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yasma' wa min amalin la yurfa'. Amma ba'd. Kita lanjutkan syarah kita atas Mutammimah al-Ajurumiyah pada pembahasan al-ismul ladzi la yansarif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumil darain amin. Faslun al-ismul ladzi la yansarif ma fihi illatani min ilalin tis'in aw wahidatun taqumu maqamal illatain. Yani wahidatun ay illah, ya illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Kembali kepada pembahasan kita bahwa isim ia dibagi menjadi dua. Kita kenal dengan namanya adalah isim mutamakin dan isim ghair mutamakin. Isim mutamakin ialah isim yang mu'rab, isim ghair mutamakin adalah isim yang mabni. Isim yang mutamakin ia dibagi menjadi dua. Kita kenal dengan namanya amkan dan ghair amkan. Dikatakan amkan adalah ketika ia memiliki tanwin tamkin. Dia mampu menerima tanwin tamkin, maka ia adalah amkan. Dan ketika ia tidak menerima tanwin, maka ia adalah ghair amkan, atau kita kenal dengan namanya ghairu munsharif. Kenapa? Isim yang mutamakin ghairu amkan itu ia dikatakan sebagai isim yang ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Dan dari isim ghairu munsharif itu dia punya dua hukum, yaitu adalah yang pertama annahu la yunawan, dia tidak bertanwin. Yang kedua adalah ia tidak menerima harokat jar, tidak menerima harokat jar, yaitu adalah kasrah. Tapi ia tetap memiliki i'rab jar. Jar itu tetap ia miliki karena dia adalah isim, dan jar itu merupakan khususiyah dari isim. Sebagaimana kita tahu bahwa isim ketika dia menyerupai dengan huruf, maka dia akan menjadi mabni. Ya, isim ketika dia menyerupai huruf, maka dia akan menjadi mabni. Karena al-aslu fil harfi bina. Ya, al-aslu fil harf itu bina, dan semuanya mabni. Maka ketika ada isim menyerupai kepada huruf, maka dia akan dibinakan. Kemudian isim yang tidak menyerupai dengan huruf, maka dia adalah isim mutamakin. Isim mutamakin itu ada dua. Ada yang dia
tetap dalam keadaan mutamakinnya, artinya dia mutamakin fil ismiyah, maka dia adalah disebut sebagai isim mutamakin amkan. Dan tandanya dia mutamakin, benar-benar mutamakin adalah dengan tanda tanwin tamkinnya. Dan ketika isim itu dia sudah mutamakin, artinya dia mu'rab, tetapi isim tersebut itu menyerupai kepada fi'il, maka dia pun mengambil hukumnya fi'il. Yang mana fi'il itu tidak menerima harokat kasrah, dan fi'il juga tidak menerima tanwin. Maka dari situ isim tersebut ia mengambil hukumnya hukum fi'il, artinya dia tidak bertanwin dan tidak berkasrah. Dan hukum yang dimiliki oleh si isim ketika dia menyerupai fi'il ini itu akan hilang. Kapan? Ya ketika penyerupaan terhadap fi'il itu hilang. Saya ulangi. Isim ketika menyerupai dengan fi'il, maka ia akan mengambil hukum fi'il, yakni la yunawan wa la yujar bil kasrah. Mananya la yujar ay la yukassar. Ini la yujad kasrah, la yuksar. Tidak ada kasrahnya. Atau la yu'rabu bil kasrah. Tidak memiliki harokat kasrah, karena fi'il tidak ada yang dikasrah sama sekali satupun. Hukum itu kapan dia akan hilang? Hukum itu akan hilang adalah ketika penyerupaan terhadap fi'il itu juga hilang. Penyerupaan terhadap fi'il itu hilang kapan? Ketika ada al dan ada idhofah. Ketika ada al dan ada idhofah, maka dia akan hilang. Kenapa bisa hilang? Karena ketika ada al, otomatis dia bukanlah fi'il ataukah bukan menyerupai kepada fi'il, karena al itu adalah min ikhtisas atau khususiyahnya isim, sehingga ia tidak memiliki lagi tasyabuh kepada fi'il. Kedua, ketika dia diidhofahkan kepada sesuatu, maka dia juga kembali kepada ismiyahnya atau kepada jati dirinya yang asli, yaitu adalah isim, sehingga hilanglah penyerupaan dia terhadap fi'il. Pertanyaannya, penyerupaannya itu seperti apa? Kan begitu. Saya bacakan aja ya, saya tuliskan daripada saya banyak mikirnya. Al-ismu ladzi la yansarif lahu hukman. Ada di kertas ini. Nanti kalau yang mau silakan difoto aja. Lahu hukman, ya, anahu la yujar wa la yunawan. Isim la yansarif aslinya adalah la yujar wa la yunawan. La yujar ini la yuqbalu kasrah. La yujar di sini maknanya tidak menerima kasrah. Ya, bukan tidak menerima i'rab jar. Dia tetap menerima huruf i'rab jar, tetapi nanti i'rabnya dengan fathah. Ya, dengan fathah niyabatan anil kasrah. Wa hadzal hukmu nasha'a min kaunil ismi yushbihul fi'la. Dan hukum ini itu terjadi kenapa? Ketika dia isim menyerupai kepada fi'il. Wala makanatil musyabahah bil far'iyati ghairu dhahira wala qawiyah. Maka di sini disyaratkan agar dia juga adanya tasyabuh di dalam dua ilah.
Waqad sabata wa takarrara indahum indal ulama anal fi'la illa far'iyah atau al-illatan far'iyatan indal ismi aw anil ismi fil lafzi wa huwa indal basriyin mushtaqun minal masdar ila akhir. Jadi begini, fi'il itu ada tasyabuh kepada apa? Ada isim. Jadi fi'il itu punya tasyabuh kepada isim. Dan dia juga menyerupai atau kata syabuhnya terhadap isim itu dalam dua perkara. Pertama, roji'ah ila lafzi, wasaniya roji'ah ila al makna. Kemudian isim itu juga sama begitu. Dia ada tasyabuh kepada fi'il ataukah ada penyerupaan kepada fi'il. Penyerupaannya di dalam apa? Dalam dua hal. Satunya adalah illah far'iyah roji'ah ila al-lafzi, satunya adalah illah far'iyah roji'ah ila al-makna. Sebagaimana yang kita tahu di dalam isim la yansharif, itu kita punya dua illah. Ada illah far'iyah, ada illatani, ya illatani roji'ah ila lafzi wa roji'ah ila al-makna. Kemudian kita punya satu illah taqumu maqamal illatain. Ketika ditanya fi'il dikatakan fi'il itu ada penyerupaan kepada isim, itu pada perkara apa? Fi'il itu menyerupai isim. Pertama, kalau kita bermadhab basriyin, ya, madhab basrah, al-aslu fil kalimah itu apa? Indal basriyin adalah masdar. Masdar itu adalah asal kalimah. Indal basriyin, ya, basrah dengan shad maka dia adalah masdar. Kufah dengan fa maka adalah fi'il madhi. Kalau saya punya fi'il, misalkan doroba, ya, saya punya ada fi'il doroba. Doroba, dia mustaq dari apa? Dari durbun, karena masdarnya adalah durbun. Berarti fi'il doroba itu far'un dari durbun, ya, far'un dari durbun. Fadaraba masalan mushtaq min ad-darbi bisukuni ra wa la syakka anna al-mushtaq far'ul mushtaq minhu, yakni anna daraba far'u darb. Kemudian al-istiqaq, ya, perubahan dari satu ke satu, itu merupakan apa? Amrun yarji'un ila, bukan yarji'un, amrun yarji'u ila al-lafzi atau ila al-makna? Ila lafzi, karena kita tahu lafaz, ya, daraba yadribu darban wa madruban fa daribun ila akhirih. Jadi di situ adalah secara lafadznya. Maka kita punya satu. Wa amma indal kufiyin, adapun indal kufiyin, kalau berdasarkan ahli Kufah, dikatakan bahwa kalau ahli Kufah tadi apa? Asal dari kalimat adalah fi'il madhi. Sehingga kita nggak bisa menggunakan dalilnya basri. Maka kita punya cara lain. Al-ismu itu adalah kal mufrad. Isim seperti halnya mufrad. Kenapa isim dikatakan seperti mufrad? Karena ketika dikatakan baitun, maka ya madalla ala mabna, jadi menunjukkan kepada bina, kepada bangunan. Wala yaqtarin bi zaman, berarti adalah mufrad. Berbeda dengan halnya fi'il. Fi'il itu secara asal dari peletakannya ia memiliki makna yang muta'addid, yakni memiliki makna aslinya juga memiliki makna zamannya. Jadi dia adalah muta'addid. Maka dia seperti murakkab.
Kemudian wal mufradu aslu al murakkab. Mufrad itu merupakan asal dari murakkab. Tadi yang dikatakan oleh ahli Kufah, yang murakkab adalah fi'il, sedangkan isim itu mufrad. Maka dari situ kita tahu bahwa apa? Al-fi'lu far'ul ismi. Ya, al-fi'lu far'ul ismi. Kenapa? Karena fi'il itu murakkab, sedangkan isim adalah mufrad. Murakkab merupakan fara' ataukah apa? Cabang dari mufrad. Maka di sini at-tarkibu amrun yarji'u ila al-lafzi. Ini adalah inda al-kufiyyin. Kemudian ada ilah yang kedua, yakni ilah penyerupaan fi'il kepada isim. Penyerupaan fi'il kepada isim. Yakni annal fi'la yahtaj ila fa'il. Fi'il itu membutuhkan fa'il. Agar apa? Agar sempurna kalamnya. Wal fa'il la yakunu illa isman. Dan fa'il itu tidaklah ada kecuali dia dalam bentuk isim. Maka al-ihtiyaj ataukah kebutuhan si fi'il kepada fa'il, maka itu adalah illah raji'ah ila al-makna. Karena ihtiyaj itu bukan sesuatu yang sifatnya adalah lafzi. Kemudian sekarang kita putar balikan. Al-ismu fa idza wujida fi ismin mufradin, jika kita dapati di dalam isim mufrad, laisa minal asma'i sittah tentunya. Ya, kita dapati di dalam isim mufrad seperti Ahmad, seperti Fatimah dan lainnya. Au fi jam'i tafsir, ataukah pada jama' tafsir. Kita dapati apa? Illatani far'iyatan. Ada dua ilah far'iyah. Ilah far'iyah minal ilalit tis'i, dari ilah yang 9 yang akan kita baca. Atau ilah wahidah, atau satu ilah saja, tapi sudah taqumu maqamal illatain, sudah menduduki dua ilah. Maka saraha hadzal ismu bidzalika, ai dengan adanya ilah tadi, imma dua ilah ataukah satu ilah, musyabihan lil fi'li fi sifat, maka dia adanya tasyabuh kepada fi'il. Maka yustahab mana'u minas sarf atau mana'u sarfi. Maka di sini dia berhak untuk tidak disorifkan ataukah tidak ditanwinkan. Wa huwa min hamlil asli 'alal far'i, dan itu merupakan apa? Merupakan hamlul asli, yakni al aslu 'alal far'. Al aslu huwa al-ism wal far'u huwa al-fi'il. Karena tadi kita di awal sudah mengatakan bahwa fi'il itu merupakan faraknya dari isim, sehingga sana dikatakan dia ada dua illah far'iyah. Ada dua illah far'iyah, yakni hamlul ismi wa huwa al-aslu 'alal fi'li wa huwa al-far'u. Tamam. Kemudian wasarfu indal muhaqqiqin, dan masuk dari sarf indal muhaqqiqin itu adalah at-tanwin, ay tanwin tamkin, yaitu adalah tanwin tamkin. Sebab li'annahu alamatul aqafi alaihi, alamat yang paling ringan pada isim, wal amkan wa indahu, dan itu yang amkan. Walida sumiya al-ismu min hadza al-qabil ismal mutamakin ghair amkan, sehingga ketika ada isim menyerupai kepada fi'il di dalam dua illah far'iyah, satu adalah illah raji'ah ilal lafzi dan satu illah raji'ah ilal makna, atau illah wahidah taqumu maqamal illatain, maka dia adalah isim mutamakin ghair amkan. Dikatakan dia mutamakin sebab karena dia adalah mutamakin, yakni mu'rab.
ghair mabni. Ya, li'annahu la yushbihu al-harfa. Law kana syabah al-harfa fayubna. Kalau seandainya dia itu menyerupai kepada huruf, maka dia akan dibinakan. Wa sumiya ghair amkan, dan dinamakan dengan ghair amkan karena li'adami qabuli tanwini tamkin. Ya, disebut sebagai ghair amkan karena tidak menerima tanwin tamkin. Kalau yang mutamakin karena dia bukan yang mabni, dia tidak ada penyerupaan kepada huruf. Faidan la yubna. Walamma saqata tanwin, maka tatkala terjatuh tanwin tersebut, tanwin yang ada di isim, yakni tanwin tamkin, maka yatba'uhu fi suquti al-jar bil kasrah, maka diikuti dengan jatuhnya jar dengan kasrah. Jadi ketika tanwin itu jatuh, maka dia juga diikuti dengan jatuhnya kasrah, yakni kasrah juga hilang, ikut hilang, karena kasrah merupakan khususiyah dari isim. Sedangkan di sini dia ingin menyerupai kepada fi'il. Falidha akhadha hukmal fi'il la yunawwan wala yufsad. Wa dzalika kama akhbarana Syekhuna, yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya, yaitu adalah isim ketika menyerupai huruf maka dibinakan karena huruf dia mabni. Ya, wa kadza idza asbaha al-fi'la fa akhadha hukmahu annahu la yunawwan wala yujar bi kasrah. Kemudian idza saqatati atau musyabah, ya, idza saqatat al-musyabah, jika tasyabuh antara isim kepada fi'il ini jatuh juga, hilang, maka kembalilah dia kepada hukum isimnya, yaitu menerima harokat kasroh, tapi tetap tidak bertanwin. Kenapa tidak bertanwin? Karena penyebab dia dikembalikan hukumnya itu karena adanya al dan tanwin tidak bisa bertemu, maka dia hanya dikembalikan satu saja tanda, yaitu adalah kasroh, kafah. Begitu juga jatuhnya penyerupaan itu adalah ketika adanya idhofah, dan idhofah artinya ada mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih itu merupakan iwad dari tanwin, sehingga apa yang terjadi? Tidak bertemu dalam satu tempat. Kan tanwin dia dihilangkan karena adanya idhofah. Misalkan saya punya baitun menjadi baitu Muhammadin, ya, tanwinnya baitun itu hilang karena adanya mudhaf ilaih. Maka dalam posisi ini tentu dia tidak akan menerima tanwin juga, sehingga sifat hilangnya tanwin yang ada pada isim alladzi la yansorif itu tetap berlaku untuk selamanya. Hanya yang berubah adalah i'rab, yaitu i'rab apa? Jar dengan kasrah ataukah jar dengan fathah. Itu yang bisa berubah. Tamam, kita kembali kepada kitab. Wal ilalu tis'u, dan ilah yang 9 ini, ia al-jam'u adalah jamak, wa waznul fi'li, dan wazan fi'il, wal adlu, dan adl, wa ta'nis, ada ta'nis, wa ta'rif, ada ta'rif, yakni ma'rifah, wa tarkib, dan juga tarkib, ada al-alif wa nun zaidata, ada alif wa nun zaidah, wal ujmah, yaitu ajam bukan arabi, was sifah, berupa sifah. Yajma'uha qawlu syair ijma' wazin adila annif bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfuqat kamula.
Dari 9 ilah kita pecah, ya. Dari 9 ilah kita pecah. Kita punya namanya illatani far'iyatan tarji ila lafzi wa tarji ila al-makna. Ilah yang pertama adalah ilah yang kembali kepada makna. Ilah yang kembali kepada makna ada dua. Pertama adalah al-alamiyah, yang kedua adalah wasfiyah. Alamiyah di dalam kitab ini dikenal dengan nama apa? At-ta'rif. Ta'rif itulah alamiyah yang dimaksudkan. Kedua adalah wasfiyah atau sifat. Maka kita punya alamiyah dan wasfiyah. Alamiyah di sini dengan kata ta'rif. Alamiyah dia akan bersatu dengan apa saja. Buat bagan sendiri. Alamiah dia akan bersatu dengan wazan fi'il, bisa nggak? Bisa, seperti Ahmad dengan wazan af'al. Adil bisa, seperti Umar dengan wazan fu'al. Asalnya adalah Amir isim fa'il. Kemudian di ta'dil itu maknanya ditukar kepada wazan Umar, yakni fu'al, wazan fu'al. Ta'nis, contohnya Fatimah. Murakab tarkib, contohnya Hadramaut. Alif wa nun zaidatan, contohnya Usman. Ujmah, contohnya Ibrahim. Jamak yang di atas ada nggak? Al-jam'u. Yang al-jam'u ini dia menyendiri, nanti tidak berpasangan dengan alamiah ataukah wasfiyah. Kedua adalah sifat atau wasfiyah. Yang sifatnya adalah yang dia itu sebagai sifat. Maka wasfiyah ini kita cek satu-satu. Wazan fi'il ada? Ada. Contohnya misalkan ahsan, ya. Saya dengarnya ahsan. Ahsan itu adalah wazan fi'il. Adil ada. Contohnya nu'as. Sulasa, rubah. Masna, sulasa, rubah. Wazan masna wazannya adalah maf'al, ya. Maf'al. Isnin, jadi maf'al. Sulas berarti fu'al, seperti nu'as tadi juga. At-ta'nis, mawjud ta'nis? Tidak. Tarkib tidak ada. Tarkib tidak ada, ya, dituliskan pasangannya. Al-alif wa nun ada, contohnya ya jawaan, atsyan, ila akhirnya. Ujma enggak ada. Jadi sifat ada berapa? Wasfiyah 3. Wazan fi'il, adil, dan ziyadah alif wa nun. Tamam. Ijma' yakni jamakkan, wazan fi'il, adilan yakni dita'dil, anis dita'nis, bima'rifatin yakni ma'rifah atau alamiah, rokib kemudian ditarkib, tarkib masjiyah, wazid dan ziyadah alif wa nun, ujmatan yakni ajami, fal wasfu qad kamula. Kemudian ada wasf, sifat wasfiyah, qad kamula telah sempurna. Al-ilah al-ula dibahas satu. Ilah yang pertama di situ ada ilah jama'. Syartuhu an yakuna ala sighati muntahal jumu'. Dia harus dengan syarat
Sighah muntahal jumu'. Wa hiya sighatu mafa'il. Sighah muntahal jumu' ini terjadi pada jamak taksir. Jamak taksir. Apabila dia berupa mufrad, maka itu bukanlah sighah muntahal jumu'. Walaupun nanti di sana ada khilaf bainal ulama, ada sebagian dimulhakkan hukumnya kepada sighah muntahal jumu', sebagian tidak. Tapi yang rajih tidak. Sighah muntahal jumu', wa hiya sighah mafa'il. Mafa'il. Nahu masajid, darahim, ghanaim. Au mafa'il. Nahu masabih wa mahari wa jananir. Wa hadhihi al-illah hiya al-illah al-ula min al-illatayn allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarf wahdaha wa taqumu maqamal illatain. Jadi ilah ini dia hanya cukup dengan satu ilah sudah menduduki dua ilah. Jadi satu ilah sudah menduduki dua ilah. Syekh Khalid Al-Azhari beliau memberikan ta'rifnya, misalkan wazan yang pertama adalah makana ala wazni mafa'il dobituhu kullu jam'in, setiap jamak ba'da alifin atau ba'da alifi taksiri, setiap jamak ba'da alifi taksiri, setelah alif taksir. Kan ini adalah jamak taksir, maka alif ini dikenal namanya alif taksir. Harfani faqat, setelah alif taksir ada dua huruf. Kullu jam'in ba'da alif taksiri harfani faqat, awwaluhuma maksurun lafdhan atau takdiran, sawa'un kana fi awwalihi mimun au amla. Baik dia itu awalnya berupa mim ataukah tidak, maka dia juga tetap hukumnya adalah jamak taksir yang sighah muntahal jumu'. Contoh fal awal masajid, yakni masajid yakni ada mim. Contohnya di sini ada masajid, ada mimnya. Yang kedua yakni bukan mim, berarti contohnya apa? Darahim, ada di situ darahim atau ghanaim. Wa hadza fil maksuri lafdhun. Ya, contoh yang di sini masajid, darahim, ghanaim, ini maksurnya maksur lafdhun, yakni huruf pertama setelah alif itu kasroh. Huruf pertama setelah alif itu kasroh. Tapi di sana ada yang sifatnya muqaddar. Contohnya apa? Wal maksuru taqdiran nahu dawabun. Dawabu, apa bukan bun? Dawabu dengan tasydid ba. Asal dia adalah dawabibu. Kenapa di sini jadi dawabu? Karena di dalam sorf apabila ada berkumpul dua huruf, keduanya sama-sama berharokat, maka huruf yang pertama itu disukunkan kemudian dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, jadilah huruf idgham. Maka jadilah dawabu. Apakah di situ tidak terjadi iltiqa sakinain kalau dimasukkan? Di sini ada qadhiyah lain bahwa apabila ada huruf mad sebelumnya maka tidak dipermasalahkan. Ya, di sini kan ada alif mad. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an seperti apa contohnya? Shakhah. Ya, qammatil kubra. Di situ ada syiddah, artinya ada iltiqa sakinain. Gitu. Jadi itu namanya adalah takdiran. Dawabu. Tadi telah dikatakan bahwa di sini kan ilahnya adalah ilah wahidah takum maqamal ilatain. Apakah hanya begitu atau memang ada makna atau maksudnya? Ada. Yakni sebagian ulama mengatakan di dalam lafaz mafa'il
itu ada dua ilah sebenarnya. Ilah roja ilal lafzi wa roja ilal makna. Maka dengan satu ilah mafa'il itu sudah mencukupi dua-duanya karena sudah terdapat di dalamnya. Apa itu? Yang pertama, di sini dia dikatakan bahwa lafaz mafa'il itu memiliki nadir di dalam ahad, yaitu ahad itu adalah yang mufrad, artinya bukan jamak. Kemudian ia menduduki kedudukan ilah saniyah, fa hiya illatun far'iyatun tarji'u ila lafzi, yang kembali kepada lafaz. Wasaniyah ilah far'iyah tarji'u ilal makna wa huwa ad-dalalah 'alal jam'i, yaitu menunjukkan dalalah 'ala jam'. Kalau di kitab yang dituliskan ada Dr. Nadi Hussein, itu sudah mengatakan bahwa bentuk sighahnya itu sudah menduduki sighah ula, yaitu sighah berupa rojiah ila lafzi, sighahnya mafa'il. Adapun secara makna itu adalah ad-dalalah 'alal jama', dalalah kepada jama' itu menduduki kedudukan yang kedua, yaitu adalah ilah far'iyah ila al-makna. Maka dalam satu wazan mafa'il ataukah mafa'il itu sudah mencukupi untuk penyerupaannya terhadap fi'il. Wallahu a'lam. Al-illah asaniyah wa amma waznul fi'li fal muradu bihi imma an yakuna al-ismu ala waznin khasin bil fi'li, yaitu adalah ia memiliki wazan khusus dengan fi'il, seperti syammara. Syammara itu wazannya adalah fa'ala, yang mana fa'ala itu wazan fi'il, bukan wazan isim aslinya. Maka di sini adanya tasyabbuh bi tasydidil mim wa duriba bima benil majhul wa antalaqa, itu juga sama. Wa nahwihi minal af'alil madiyah al mabdu'ah bi hamzatil wasli, dan yang semisalnya dari fi'il madhi yang diawali dengan hamzatul wasl. Ya, idza sumiya bi syai'in min dzalik, jika ada yang dinamakan dengannya. Misalkan siapa punya anak namanya Intolak, ya, kan biasa orang Indonesia kalau ngasih nama kan namanya penting Arab-Arab gitu. Atau misalkan yashkur, kan ada yashkur. Maka yashkuru di situ wazannya adalah fi'il mudhari', sehingga dia tidak ditanwinkan dan tidak menerima harokat kasrah karena dia dari wazannya adalah wazan fi'il. Aw yakunu fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li, yaitu seperti halnya wazan Ahmad, Yazid, Taghlib dan juga Narjis. Itu semuanya ada ziyadah. Ziyadah apa? Huruf mudhara'ah, ya. Seperti huruf mudhara'ah kecuali yang pertama Ahmad. Tapi kalau Ahmad yang dimaksudkan di sini adalah hamzahnya hamzah mudhara'ah, na'am sahih. Berarti Ahmadu. Hamidah yahmadu. Berarti Ahmadu, maknanya Ahmadu yang berupa fi'il mudhari'. Ya, sahih. Ahmad, Yazid, Taghlib dan Narjis. Di situ ada na'aitu, ya, ada na'aitu, ada huruf mudhara'ah. Jadi di sini berarti nama-nama ini atau lafaz-lafaz ini ketika dia dijadikan sebagai nama orang, maka dia akan menjadi alamiah wazan fi'il. Maka dia tidak ditanwinkan atau tidak menerima harokat kasrah. Illah asaniyah atau illah asalisah wa amal adlu fahuwa khurujul ismi an sighatihil asliyah. Adl ini adalah keluar dari sighah aslinya.
Imma tahqiqan ka uhad wa mauhad. Uhad wazan fu'al, mauhad dengan wazan maf'al. Wa suna wa masna. Wa sulasa wa maslas. Wa ruba' wa marba'. Wa hakadha ilal asyara. Sampai 10. Fa innaha ma'dulatun an al-fadil adadil usulil mukarrarah. Yang mana dari misalkan sulas, jadi sulas dan maslas ini merupakan ma'dulah, ya, dari apa? Dari adat yang mukarrar. Fa aslu ja'al qaumu uhada. Ja'al qaumu uhada. Aslinya apa? Ja'u wahidan wahidan. Wa kada aslu mauhad. Sama juga, mauhad juga sama. Wahidan wahidan aslinya. Wa aslu ja'al qaumu masna. Ja'u isnain isnain. Wa kada al-baqi. Sisanya sama, semuanya begitu. Wa imma taqdiran, atau sifatnya takdiri. Yakni takdiri ini ay annahu la yujadu dalilun ala anna hadzal isma ma'dulun. Hadza khasun bil a'lam allati ala wazni fu'al. Faqad sumi'at ghair munsharifah wa laysa fiha illa al-'alamiyah. Kalau yang takdiran ini hanya khusus yang berupa apa? Berupa a'lam, yaitu nama-nama. Allati ala wazni fu'al, dengan wazan fu'al. Fu'al, ya, bukan fu'al. Seperti halnya Umar, Zufar, dan Zuhal. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan minas sarfi wa laysa fiha illatun zahiratun ghairul alamiyah. Kalau di sini beliau mengatakan bahwa Umar ataukah Zufar ataukah Zuhal ini memang didengar dari orang Arab itu mamnu' minas sarf, tidak disorifkan atau tidak ditanwinkan, dan tidak ada walaysa fiha illatun zahiratun fil alamiyah, dan tidak ada ilah yang nampak jelas di dalam alamiahnya. Maka apa yang dilakukan mereka para ulama nahwu, qaddaru fihal adla, maka ditakdirkanlah dengan adil. Wa anaha ma'dulatun an amir, ini ma'dulah an amir. Begitu juga Zafir dan juga Zahil. Al-ilah ar-rabi'ah, ilah yang rabi'ah. Dan untuk bagian yang ilah ketiga ini tadi bisa masuk kepada alamiah, bisa masuk kepada wasfiyah, jangan sampai keliru. Al-ilatul rabi'ah, ilah yang keempat. Wa amma ta'nis, adapun ta'nis bahwa ala salasati aqsam. Ta'nis itu ada 3 macam. Ta'nisun bil alif, ada ta'nis itu bil alif. Wa ta'nis bita, ada ta'nis bita. Ada ta'nisin bil makna, jadi ada ta'nis bil makna. Dari 3 ini, khosoh ataukah khusus untuk yang pertama itu adalah apa? Illah wahidah taqumu maqamal ilatin. Ta'nisnya di sini adalah ta'nis dengan alif maksurah dan juga dengan alif mamdudah. Fata'nisu bil alifi, adapun ta'nis dengan alif yamna'u sarfa mutlaqan, ya, yang dia muannas. Kalau dia ada alif maksurah di belakang bukan muannas, jadi ditaknis. Maksudnya tidak termasuk hukumnya hukum mamnu' minas sarf. Sawa'un kanatil alifu maksuratan, baik dia alifnya berupa alif maksurah seperti hubla, marda, dzikra, itu semuanya adalah muannas. Alifnya itu alif ta'nis. Hubla wa marda wa dzikra. Au kanat mamdudatan, atau dia mamdudah. Ka Sohra wa Hamra wa Zakaria wa Asya. Zakaria, sebagian qiraat bacanya Zakaria dengan hamzah. Wa Asya, itu semuanya adalah namanya alif ta'nisnya mamdudah.
Ada sedikit pembahasan tentang alif mamdudah ini. Wahia alifu ta'nisil mamdudah alifun qablaha alif. Ya, alif mamdudah itu adalah sebenarnya dua alif. Jadi pada alif mamdudah itu sebenarnya ada dua alif. Sebenarnya ada dua alif seperti sohro, itu aslinya sohro, ada dua alif. Maka mamdudah itu maksudnya adalah hamzah yang terakhir itu sebenarnya alif, dan alif itulah yang dimaksudkan dengan alif ta'nis. Sebagaimana di atas kita punya alif hubla, alif ta'nisnya di mana? Di akhir. Begitu juga dengan sohro. Sohro itu aslinya adalah sohro dua alif. Alif yang terakhir itu adalah alif mamdudah. Maka dikatakan alif ta'nisil mamdudah adalah alifun qablaha alif. Alif yang sebelumnya alif. Kemudian fatuhlabu hamzatan. Alif yang mamdudah di akhir itu ditukar kepada hamzah. Karahata ijtima'il alifin. Karena di situ tidak bisa berkumpul dua alif, karena dua alif apalagi alifnya tidak menerima harokah. Sehingga ketemu dua alif itu tidak boleh. Maka ditukarlah kepada hamzah. Jadilah sohro'a hamzah. Tamam? Begitu aslinya. Kemudian wa khasatis tsaniyah bil ibdal, dan dikhususkan pada alif yang kedua, kan alifnya tadi ada dua. Kenapa yang diibdal kok yang kedua enggak yang pertama gitu? Biar menjadi sohro'a. Kenapa enggak begitu? Biar tetap nampak alif ta'nis. Karena kan kita bicara alif ta'nis. Jawabannya adalah litatarrufiha, karena alif yang terakhir itu adalah alif yang berada di ujung. Dan li'anal atraf mahalu at-taghyir. Pinggir-pinggir itu adalah tempatnya perubahan, itu di pinggir daripada di tengah. Kemudian kalau begitu kenapa nggak dihapus aja? Sehingga tersisa sohro. Kenapa nggak dihapus aja kalau begitu? Lifawatiha yadullu ala ta'nis. Ya karena kalau dihapus hilang ta'nisnya. Karena kan kita menjadikan dia sebagai mamnu minas shor itu karena adanya alif ta'nis. Bagaimana alifnya mau dihilangkan? Tamam? Walam tuhdafil ula walam tuqlab lifawatil mad. Kemudian tidak dihapus yang pertama dan tidak juga ditukar huruf yang pertama itu agar tidak hilang matnya. Kemudian al-hamzah badalun min alif ta'nis. Hamzah itu adalah badal ataukah pengganti dari alif ta'nis. Wal mamdudatu wal alif al-ula. Wal alifu tsaniyah lit ta'nis. Begini. Kita tahu di sini lafaz sohro. Lafaz sohro itu kan dia berakhiran dengan hamzah. Alif yang pertama namanya itu alif dia adalah alif mat. Alif mat asli itu adalah yang pertama. Adapun alif yang kedua itu adalah ta'nis. Tetapi kenapa pengitlakan nama itu kok kepada yang terakhir, bukan kepada yang pertama? Maka itu adalah min babi al-majaz. Min babi al-majaz. Di sini dikatakan fa fi wasfi alif ta'nis, yakni alif tsaniyah bi annaha mamdudah tajawuzun li anna al-mamdudah innama hiya al-awwal al-alifu al-ula. Fa yakunu wasfuha bil mamdudah li annaha as-sabab fi husuli al-mad.
Bagaimana? Jadi di awal tadi kan saya katakan bahwa alif mamdudah adalah alif yang sebelumnya alif. Alif yang sebelumnya alif, yang mana alif tersebut ditukar kepada hamzah. Kan begitu. Tapi pada kenyataannya alif mamdudah itu yang mana? Yang pertama. Alif yang kedua itu adalah alif ta'nis. Begitu. Alif yang kedua adalah alif ta'nis. Maka itulah yang dikatakan min babi at-tajawuz ataukah min babi al-majaz. Dan ini juga termasuk dari illah wahidah takum maqamal illatain. Wa hadhihi illatu hiya al-illatu ats-tsaniyatu min al-illatain illataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa takum maqamal illatain. Wa amma ta'nisu bil alif, adapun yang ta'nis bita, adapun ta'nis dengan ta, maka ta'nis yang di sini berarti yamna'u as-sarfa ma'al alamiyah. Sawa'un kana alaman lil mudzakkar talhah aw li muannas, contohnya Fadimah. Jadi ta'nis ya, kita sudah keluar dari ta'nisnya alif ya. Kita sudah keluar dari alifnya ta'nis. Sekarang adalah alif itu ta'nis itu ada ta'nis lafzi wa ma'nawi, ada ta'nis lafzi dunal makna, ada ta'nis makna dunal lafzi. Ada tiga. Kalau lafzi wal makna contohnya adalah Fatimah, ada tak marbutahnya, kemudian namanya itu juga nama untuk perempuan. Contoh yang lafzi dunal makna seperti yang pertama, Talhah. Talhah itu secara lafaz dia adalah muannas, tapi secara makna dia adalah mudzakkar. Kalau yang makna dunal lafzi contohnya adalah yang akhir ini, seperti Su'ad, Saqar atau Jur. Jadi ada tiga. Wa amma ta'nisu al-ma'nawi, adapun ta'nis secara makna fa huwa ka ta'nisi bitta, seperti ta'nis ta juga, fa yamna'u ma'al alamiyah. Dia juga mamnu bersama alamiyah. Lakin bisyarti an yakuna lismu, tapi dengan syarat isimnya harus zaidan ala salasati ahruf. Di sini kita bukan berbicara tentang ujmah, kita berbicara tentang ta'nis. Maka syarat ia bisa dimamnu'kan minas sarf adalah memiliki dia lebih dari tiga huruf, seperti Su'ad. Kalau nggak bisa 3 huruf, boleh nggak bisa lebih dari 3 huruf, maka 3 huruf boleh, tapi tengahnya mutaharik. Au sulasian muharrakal wasa, atau yang 3 huruf tapi tengahnya mutaharik, seperti Saqar. Saqar itu nama neraka. Au sakinal wasat a'jamiyah, atau tengahnya sukun. Ya, artinya 3 huruf, tengahnya sukun dan dia ajam. Kajur. Simpan dulu lafaz ajamnya. Di sini dia sudah mulai melemah. Ini paling akhirnya yang paling lemah. Yang pertama dia ada alamiyah, rajia ila al-makna. Wasani ta'nis, rajia ila al-lafzi. Ya, ta'nis lafadznya. Dan di dalam posisi yang ini, yang sebelum terakhir, yang ketiga, dia hanya 3 huruf, kemudian tengahnya sukun. Maka untuk menguatkan dia pada ketaknisan dia harus menambah 1 lagi, yaitu dengan hajam. Jadilah di sini seakan ada tiga illah, yaitu adalah illah alamiah, taknis, dan ajam. Maka dalam posisi ini bersatulah ajam dengan taknis. Kapan ini bersatu? Ketika dia tengah-tengahnya sukun. Kalau lutun, bagaimana dengan lutun?
Kalau lutun 3 huruf juga. Tapi kalau munawan karena lut ajam, tapi bukan taknis. Dia hanya pada ajam saja. Dia hanya pada ajam. Sedangkan di sini kita bicara adalah taknis. Faktor utamanya adalah taknis. Sedangkan ajam itu sebagai faktor pendukung. Sedangkan yang di sana di bagian ajam itu faktor utamanya adalah ajam dan harus lebih dari 3 huruf apabila tengahnya sukun. Itu posisi yang di ajam. Sedangkan di sini ajam ini bukan faktor utama tetapi sebagai pendukung, sehingga jur itu di sini dia mamnu' minas sarf. Atau mankulan minal mudzakkar ilal muannas. Atau nama atau isim yang mankul, yang dipindahkan dari mudzakkar kepada muannas. Kama idza samaita imra'atan bi Zaid. Kalau saya punya misalkan anak, saya kasih nama Zaid. Anaknya perempuan, namanya Zaid. Zaid itu nama laki-laki, tapi karena anaknya perempuan, maka dia hukumnya hukum muannas, sehingga dia ikut kepada mamnu minas sarf. Kira-kira yang terakhir ini bisa nggak kalau kita masukkan langsung aja kepada apa? Kepada bagian yang kita katakan tadi bahwa ia adalah muannas secara makna duna al-lafzi. Sehingga syarat itu cukup pada 1, 2, 3. Jadi syarat 1, 2, 3 itu sudah cukup. Kenapa? Karena yang terakhir itu sudah masuk ke dalam babul yang am, bab yang umum, yaitu adalah ketika dia memiliki makna muannas, kemudian lafadznya dia mudzakkar. Gitu. Fa illam yakun syai'un min dzalik, kalau tidak, misalkan tidak ada satupun dari 4 perkara tadi, ka hindin wa da'din, contohnya hindin wa da'din, jaza sarfu, maka boleh disorifkan. Tetapi tarkus sorfi huwal ahsan. Kalau misalkan saya punya hindun, hindun itu 3 huruf, ya, dan hindun Arabi. Kemudian tengahnya sukun, artinya dia tidak sama sekali masuk kepada syarat yang ada di sini. Maka di sini dia punya 2 pilihan, bisa disorifkan, bisa tidak. Tetapi meninggalkan sorif itu aula, yakni memasukkan dia kepada mamnu' minas sarf itu lebih utama. Hindu, ja'at hindu, ra'aitu hinda, wa marartu bi hinda. Nah, tapi yang masyhur hindun. Ya. Kenapa? Ada al-illah al-khamisah, ilah yang ke-5, yakni ilah alamiah. Wa amma ta'rif, adapun ta'rif al-muradu bihi al-alamiyah, yang dimaksudkan dengan at-ta'rif di sini adalah al-alamiyah. Wa tamna'u sarfa, dia juga memamnu'kan sarf. Ma'a waznil fi'li, ada dengan wazan fi'il seperti Ahmad wa Yazid, wa ma'al addi seperti Umar wa Zufar, wa ma'a ta'nis kama taqaddam barusan ini, wa ma'a tarkibi al-masji seperti Hadramaut, Ba'labakku wa Ba'labakka. Wa ma'al alifi wa nun seperti Utsman, wa ma'al ujma kama sayati. Ya, ajam. As-sadis, al-illah as-sadisa, wa amma tarkib, adapun tarkib al-muradu bihi at-tarkibul masji, yang dimaksudkan adalah tarkib masji. Masji itu yakni bergabungnya 2 lafaz kepada 1 sehingga jadilah 1 lafaz. Al-makhtumu bi ghairi waih, yang berakhiran selain dari waih, karena waih itu mabni alal kasri. Waih mabni alal kasri. Sehingga dan dia juga masji sama siba dan waih. Si bawai inda lughawi.
wasibuyah inda al-muhadith. Ka ba'la bakka, seperti ba'la bakka, ba'la dan bakka. Ya, kalau dia marfu maka ba'la bakku. Wa hadra maut tu wata. Wala yamna'u sarfa illa ma'al alamiyah. Artinya tidak ada wasfiyah. Al-illatu sabiyah. Illah yang ketujuh adalah wa amal alifu wan nunu zaidatan. Alif dan nun itu keduanya adalah zaid. Fayamna'ani as-sarfa, maka keduanya menghalangi untuk munsharif. Ma'al alamiyah, disertai dengan alamiyah. Seperti Imran dan Utsman. Ada kurang satu. Imran, Utsman dan Hamdan. Ketika dia berupa alamiah itu ada tiga, baik itu dengan dhammah, fathah ataukah kasroh. Dhammah seperti Utsman, fathah seperti Hamdan, kasroh seperti Imran. Wa ma'asifah seperti sakron bil fath. Al-illah ats-tsaminah. Illah yang ke-8, wa amal ujma. Fal muradu biha, apa yang dimaksudkan dengan ujma? Antakunal kalimatu min wad'il ajamiyah. Lafaz ini itu diletakkan atau aslinya itu memang bukan Arab. Ya, aslinya bukan Arabi. Ka Imran, bukan. Ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Wa jami'u asya atau wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyatun illa arba'ah. Semua nama nabi itu ajami kecuali 4. Siapa? Muhammadun, Shalihun, Syuaib wa Hudun. Sallallahu alaihim wasallam ajma'in. Wa yushtaratu fiha an yakuna al-ismu alaman fil ajamiyah. Ini syaratnya. Lafaz tersebut itu haruslah berupa alam. Misalkan Indonesia. Lafaz itu di Indonesia haruslah sebagai nama, bukan sebagai kata kerja. Ya, bukan kata kerja. Kalau ada kata kerja bahasa Indonesia dipakai di Arab untuk nama orang. Jadi manqul ke Arab menjadi nama orang, maka dia nanti ada khilaf, tapi di sini dia tidak masuk kepada mamnu minas sarf. Oke. Kenapa? Karena dia bukan aslinya untuk nama. Walidzalika surifa lijam. Oleh karena itu dimunsharifkan lijam, karena lijam dia bukanlah nama orang, tetapi alat. Ya. Nama alat. Dari Farisia, dari ligom, jadi jam, ligom, wanahuhu, ya, karena dia bukan isim alam di tempat aslinya, jadi ini harus alam dari sejak awal. Wa an yakuna zaidan ala salasah, dengan syarat dia harus lebih dari 3 huruf. Walidzalika surifa Nuhun wa Lutun. Al-ilah atasiyah, ilah yang terakhir adalah asifah. Wa amma sifah fa tamna'u sarfa ma'a salasati asya. Sifah dengan 3 perkara atau dengan 3 ilah. Ma'al addi kama taqaddama fi masna wa sulas. Wa ma'al alifi wan nun bi syarti an takuna sifatu ala wazni fa'lan. Wazannya fa'lan. Bi fathil fa' wa la yakunu muannasuhu ala wazni fa'lana. Dan muannasnya itu enggak boleh dengan wazan fa'lana. Kalau wazannya muannas adalah fa'lana, maka dia munsharif. Nahu sakron fa inna muannasahu sakra. Sakra muannasnya, bukan dengan sakrona. Ya. Sakron dengan sakra. Maka sakron dia akan mamnu minas sarf. Karena muannasnya bukan wazan fa'lana. Wa nahu nadman munsharifun. Nadman. Karena apa? Karena nadmanah muannasnya nadmanah.
Inka minal munadamah. Nadman yakni penyesalannya. Wa ma'a waznil fi'li atau dengan wazan fi'il bisyarti an takuna ala wazni af'al, wazannya af'al. Wa alla yakuna muannasuhu bitta. Dan juga muannasnya tidak boleh dengan ta, seperti ahmar. Ahmar muannasnya apa? Hamra. Bukan ahmaroh, bukan ahmaroh. Wa nahu armal munsharif. Kenapa armal munsharif? Li'anna muannasahu armalah. Wa yajuzu sarfu ghairil munsharif litanasub. Dan dibolehkan mensorifkan malayan sorif. Mensorifkan ghairu munsharif itu boleh lil munasabah atau litanasub. Contohnya adalah qiraati Nafi, seperti qiraatnya Imam Nafi. Salasilan. Ya, salasilan wa aghlalan. Karena lafaz setelahnya aghlalan dengan tanwin. Ya, litanasub bainahuma jadinya salasilan. Tapi ini qiraatnya qiraat Imam Nafi. Qiraat kita itu adalah dengan mamnu. Ya, mamnu. Salasila wa aghlala. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Wa qawariran qawarira. Ini juga dibaca dengan tanwin li munasabah. Itu qiraatnya Imam Nafi. Kalau qiraat kita dia tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Qawarir. Gitu. Sehingga kita kalau waqaf pada qawarir yang kedua ini kita bacanya qawarir bukan qawariro. Begitu. Wa akwabin kanat qawarir. Jadi ro-nya itu dia tidak dipanjangkan. Itu menandakan dia tidak ada tanwin. Tapi kalau Imam Nafi' qawariron min fiddah. Wali darurati syi'ri atau darurah syi'riyah. Kalau darurah syi'riyah tidak perlu dibicarakan karena apa yang tidak boleh dalam nahwu jadi boleh di dalam syair. Babun nakirati wal ma'rifah. Kemudian kita bicara tentang babun nakirah wal ma'rifah. An-nakirah yakni isim ada dua, al-ismu darban, ahaduhuma nakirah wa tsani al-ma'rifah. Wahia al-aslu. Yang asli itu adalah nakirah. Sesuatu itu sebelum dia di qaid ataukah diikat itu umum. Ya, semuanya kalau dia belum diikat maka dia umum. Wahia kullu ismin syai'in fi jinsi. Setiap isim yang menyeluruh ataukah merata pada jinsinya, pada individunya. Ada pada apanya? Jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun dunafa. Yang tidak dikhususkan dengannya satupun daripada yang lain. Karojulin, seperti laki-laki. Ketika dikatakan laki-laki, maka dia tidak dikhususkan siapapun, semuanya. Pokoknya dia berjenis kelamin laki-laki, maka dia adalah rojul. Wa faros, wa kita. Wa taqribuha ilal fahmi ayyuqal. Untuk memudahkan secara pemahaman dikatakan apa? An-nakiratu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaih. Setiap yang bisa dimasuki alif dan lam maka dia adalah nakirah. Karajulin wa mra'atin wa thawbin. Atau kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wal lam alaih. Di makna sahih atau yang makomnya di makom alif lam seperti zi, yakni bermakna sahib.
ketika kita dikatakan marartu bi malin, maka mal di sini adalah dia sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih dari dhi. Wa sahib yasluhu dukhuluh al alaih, dan sahib juga bisa masuk kepada ini. Setelah itu ada namanya adalah ma'rifah. Al-ma'rifatu wa darbu sani al-ma'rifah wa yasitatu anwa. Ada 6 macam. Pertama adalah berupa dhamir al-mudmar wa huwa a'rafuha. Dhamir itu merupakan yang paling ma'rifah ya. Yang paling ma'rifah adalah dhamir. Sumal alam, kemudian adalah alam. Sumal isyarah, kemudian mausul. Summa udhifa ilaih. Mana ini? Summa al-mu'arraf bil adah, atau yang dia mu'arraf dengan al. Wala wasadis ma'udhifa ila wahidin minha, atau yang diidhafakan kepada salah satu dari 5 yang sudah disebutkan tadi. Wa huwa, maka ia firud bati ma'udhifa ilaih, maka dia berada pada posisi atau makomnya yang diidhafahkan, yang menjadi mudhaf ilaih. Illa al-ismal mudhaf ila dhamir, kecuali satu, yaitu ketika idhafahnya kepada dhamir, fa innahu firud batil alam, maka dia makomnya bukan di makom yang pertama, tapi makomnya turun satu, yaitu pada makomnya alam. Dan dhamir itu merupakan a'raful ma'arif ba'da lafzil jalalah. Lafzul jalalah itu yang paling ma'rifah. Wa yustasna mimma dzukira ismullahi ta'ala, dan dikecualikan dari apa yang disebutkan ismullahi ta'ala, fa innahu alam wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Kemudian di istisna, di sini kan dikatakan isim alam itu posisinya keberapa? Kedua. Tapi untuk lafzul jalalah itu posisi yang paling tinggi, lebih tinggi daripada dhamir. Jadi walaupun dhamir itu posisinya pertama, tapi khusus lafzul jalalah itu melebihi dari dhamir. Begitu. Ad-dhamiru awil mudmar. Faslun. Al-mudmaru wa ad-dhamiru ismani lima wudi'a lil mutakallim. Dhamir ataukah mudmar, ia merupakan isim yang wudi'a, diwada'kan, ataukah diletakkan atau diberikan untuk mutakallim. Pertama lil mutakallim seperti ana, atau mukhatab seperti anta, atau ghaib seperti huwa. Jadi dhamir itu ada 3. Ada untuk mutakallim, mukhatab, dan juga ghaib. Dhamir itu dibagi menjadi 2. Ada dhamir mustatir dan dhamir baris. Semoga susunannya di sini sama. Dhamir baris dan dhamir mustatir. Dhamir baris dibagi menjadi 2. Dinamakan baris artinya nampak pada jumlah atau pada kalimat itu nampak. Dhamir baris dibagi menjadi 2, yaitu dhamir baris muttasil dan juga munfasil. Dhamir baris muttasil itu punya berapa i'rab? Semuanya mabni, tetapi mahal dia ada berapa? Pertama adalah fi mahalli raf'in, fa'il. Yang kedua fi mahalli nasbin, maf'ulun bih. Ketiga fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin ada 2, yaitu fi mahalli jarrin ismun majrurun apabila sebelumnya adalah huruf, atau fi mahalli jarrin mudhafun ilaih bila mana sebelumnya berupa mudhaf, yaitu isim, ketika berupa isim. Kemudian pada bagian dhamir mustatir ada jawazan dan ada wujuban. Nanti kita bahas. Awalan ad-dhamirul mustatir.
Pertama didahulukan dhamir mustatir. Wa yanqasimu ila mustatirin wa baris, dibagi menjadi dua, mustatir dan baris. Awalan ad-dhamiru mustatir, fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafzi, yang ia tidak punya bentuk pada lafaz. Itu namanya mustatir, tersembunyi, tertutup. Wa huwa imma mustatirun wujuban. Jadi dia mustatir, ada yang wujuban, ada yang mustatir jawazan. Kal muqaddari fi fi'li amril wahidil mudzakkar, seperti yang muqaddar pada fi'il amr satu mudzakkar, anta menjadi kum. Idrib, idrib domirnya, fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban, takdiruhu anta. Maka kalau ada fi'il amr untuk satu mudzakkar, maka dia adalah mustatir wujuban. Wa fi al-mudhari' al-mabdu'ah atau al-mabdu'i bitai khitabil wahidil mudzakkar, atau fi'il mudhari' yang diawali dengan tak khitab untuk satu mudzakkar, seperti anta takumu. Maka takumu, ya, takumu itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta. Wa tadribu, tadribu zaidan, maka tadribu adalah fi'il mudhari', fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Wa fil mudhari'il mabdu'i bil hamzah, ataukah mudhari' yang diawali dengan hamzah itu ana. Contohnya akumu, maka akumu fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana, wa adribu kadzalik. Atau bin nun, nahnu, contohnya nakumu wa nadribu, maka nahnu dan nadribu itu juga mustatir wujuban. Wa imma mustatirun jawazan, yang kedua ada mustatir jawazan. Kal muqaddar fi nahwi zaidun yaqum wa hindun taqum. Maka zaidun yaqum, yaqum di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali kepada zaid. Taqumu kadzalik. Kemudian wala yakunu al mustatiru illa dhamira raf'in, dan mustatir ia tidak ada kecuali berupa dhamir rafa. Rafa itu ada dua. Kalau enggak berupa fa'il, ya berupa naibul fa'il. Tamam. Cara mudah atau takrib lil adhan kepada pikiran kita, akal kita, antara wujuban dengan jawazan adalah apabila setelah fi'il itu ada kemungkinan kita memberikan fa'il berupa zahir, isim zahir, maka berarti dia adalah jawazan. Apabila kita bisa memungkinkan untuk menampilkan fa'il berupa isim zahir dan tentunya menghapus mubtada. Mubtadanya dihapus. Contohnya Zaidun yaqumu, hapus mubtadanya Zaidun, sekarang ganti yaqumu Zaidun. Bisa? Bisa. Berarti ketika Zaidun yaqum, maka yaqumu itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir bi jawazan. Kalau saya punya kum, bisa nggak didhahirkan? Kalau dhahir tentunya nggak bisa. Bisa nggak domirnya dinampakkan? Nggak bisa juga. Bisa kita nampakkan, tapi jadinya adalah sebagai apa? Taukid. Anta, kun anta. Maka anta di situ sebagai taukid. Fa'ilnya tetap ada pada mustatir, maka namanya mustatir wujuban. Selamanya dia akan mustatir abadan. Mustatir wujuban. Hindun taqumu. Hindun taqumu. I'rabnya pada taqumu itu adalah mustatir jawazan. Karena ketika hindun kita tutup, kita pindahkan ke depan atau ke belakang, ke mana? Situ itu depan ke belakang. Ke belakang, ya, ke belakang. Berarti bisa jadi taqumu hindun. Namanya adalah jawazan. Tapi tidak mungkin kita menampilkan dalam satu waktu taqumu hindun, hindun taqumu hindun. Itu nggak bisa. Kalau pemahamannya begitu, maka itu salah.
Kalau pemahamannya adalah Hindun takumu Hindun. Itu hanya litakrib fil adhan, ya untuk memudahkan aja cara mengingat. Dan itu berlaku untuk semuanya, mustatir. Saya punya adribu. Adribu bisa nggak kita tampilkan? Ana. Adribu ana. Maka ana, kalau saya katakan adribu ana Zaidan, maka ana di situ posisinya sebagai apa? Sebagai adribu ana Zaidan. Ana sebagai taukid. Taukid dari apa? Dari adribu itu ada fa'ilnya tersembunyi berupa ana. Kalau ana dimunculkan lagi, maka dia akan menjadi taukid. Seperti halnya kum anta. Karena lafaz kum itu sudah mengandung atau menyimpan fa'il kum atau kun. Maka ketika saya nampakkan anta, maka anta sebagai taukid. Begitu juga dengan adribu ana Zaidan. Adribu, orang masih nggak terlalu ngeh. Adribu, siapa tadi yang mukul? Ana. Maka ana di situ sebagai taukid. Ya. Bisa dipahami itu sama. Tapi kalau kita mengatakan bahwa misalkan yang mustatir jawazan itu bisa ditampilkan isim zahirnya alal itlaq, tentu tidak bisa. Alal itlaq tidak bisa karena Muhammadun yaqumu Muhammadun itu tidak bisa. Ya, yaqumu Muhammadun Muhammadun yaqumu Muhammadun tidak bisa. Kemudian ada namanya domir baris. Sekarang pukul berapa? 9. Sanian ada domir baris. Ya, kita berhenti nanti di mutasil. Domir baris itu dibagi menjadi dua. Ada domir baris munfasil, ada mutasil. Yang di sini didahulukannya apa? Mutasil. Ya. Malahu suratun fil lafzi, yang dia punya bentuk pada lafaz ya. Yang qasimu fi ila mutasilin wa munfasil, ada mutasil wa munfasil. Fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bihin nut. Mutasil itu enggak mungkin dimulai. Enggak mungkin pada permulaan kalam. Ya. Pada permulaan ucapan enggak mungkin. Yani nut adalah ucapan. Dia tidak bisa jadikan sebagai permulaan. Kenapa? Karena mutasil itu, posisi mutasil itu ada di belakang. Mutasil itu posisinya di belakang. Kalau munfasil dia terpisah dari kalimat. Munfasil itu terpisah dari kalimat. Sedangkan mutasil itu posisinya bersambung langsung dengan kalimat. Itu namanya mutasil. Wala yaqa'u ba'da illa, dan ia tidak bisa datang setelah illa kecuali pada syair. Yani illaki, nggak bisa illaki daya, illaki tidak. Kalau setelah ilah maka menggunakan iya. Kalau dia berupa mansub. Kalau berupa rofa maka menggunakan huwa atau anta. Kalau iyaka ya berarti menjadi anta. Kata ikum tu, wakaf akromaka. Jadi tu dan akromaka. Maka dia adalah domir muttasil karena bersambung langsung dengan kalimat sebelumnya. Wal munfasil ma yuftatahu bihin nut, yang bisa dijadikan sebagai permulaan awal. Huwa Muhammadun misalkan. Huwa Zaidun. Berarti dia munfasil. Wa yaqa'u ba'da illa, dan dia bisa muncul setelah illa. La ilaha illa anta atau la ilaha illa huwa bisa. Nahu ana mu'min. Maqama illa ana. Nah, di situ adalah munfasil. Saya kira berhenti pada ini. Kemudian aqsamul mutasil kita bahas pada pertemuan depan hari Senin biidznillah. Ini pembahasan yang cepat. Domir itu sebenarnya pembahasan yang cepat. Ya.
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنهم الغافلون